Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Muhammad Al-Ghifari Kadijaya, selaku moderator kali ini ingin mengawali acara presentasi kali ini. Nah, sebelum mengawalinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan kelompok kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Najla, ada Fairuz, ada Aditya Wisnu, dan ada Esther. Nah, please enjoy ya kalian, selamat menikmati. Kita awali dari pendahuluan, latar belakang. Biosecurity adalah upaya untuk mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam suatu area peternakan agar ayam yang dipelihara di dalamnya bebas dari ancaman infeksi penyakit yang belum pernah ada dalam lokasi peternakan tersebut. Aspek-aspek dari program biosecurity adalah upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit, memberikan kondisi lingkungan yang layak bagi kehidupan ayam, jaminan keamanan terhadap karyawan, dan mengamankan keadaan produk yang dihasilkan sebagai jaminan keamanan pangan terhadap konsumen. Dan tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan biosecurity pada peternakan unggas. Bagian metodologi, waktu dan tempat. Praktikum dilaksanakan pada hari Selasa 4 Mei 2021 pukul 3 sore sampai 8 malam secara daring. Alat dan bahan. Karena praktikum dilaksanakan secara daring, maka alat dan bahan yang dibutuhkan adalah peralatan elektronik seperti komputer atau laptop dan handphone atau telepon seluler serta alat tulis. Metode yang digunakan yaitu pengambilan data pada jurnal, literatur, dan buku dari internet. Selanjutnya, pembahasan. Secara harfiah, biosecurity diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melindungi makhluk hidup dari bibit penyakit. Hal terpenting dari sistem biosecurity ini adalah pelaksanaannya yang dilakukan secara menyeluruh dan terus-menerus. Biosecurity tidak harus identik dengan biaya yang besar, namun dapat diterapkan sesuai persyaratan dengan biaya yang murah. Dalam usaha budidaya ayam, biosecurity sebagai upaya untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit menular ke dalam maupun keluar lingkungan peternakan. Oleh karena itu, penerapan biosecurity harus secara menyeluruh, terus-menerus, dan dinamis untuk menjaga ayam agar terhindar dari bibit penyakit. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, ada tambahan 3 konsep pendukung biosecurity, yaitu isolasi, pengaturan lalu lintas, dan sanitasi. 3 konsep ini bisa dimasukkan juga dalam biosecurity operasional. Nah, isolasi sendiri itu adalah isolasi dapat diartikan sebagai tindakan memisahkan dan melindungi ternak dari bibit penyakit yang berasal dari luar kandang dan luar peternakan. Dengan isolasi ini diharapkan bibit penyakit yang masuk ke dalam lingkungan kandang dapat diminimalkan sehingga tantangan penyakit menjadi lebih sedikit. Agar proses isolasi berjalan dengan baik, dapat diterapkan dengan membuat 3 zona wilayah kandang, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Yang pertama ada zona merah, yaitu kawasan di luar area peternakan yang mempunyai risiko tinggi banyak kuman dan bibit penyakit yang dapat menginfeksi ayam. Untuk masuk ke zona ini, peternakan harus menggunakan pakaian sesuai SOP. Yang kedua ada zona kuning, atau zona transisi, pembatas antara daerah kotor dan tempat ayam hidup. Bisa disebut juga tempat penyortiran telur sebelum dijual. Dan yang ketiga ada zona hijau, zona utama yang dimana ayam atau hewan ternak berada dan tempat yang paling dilindungi dari ancaman kuman atau penyakit. Zona ini sebaiknya tidak dikunjungi oleh orang yang tidak berkepentingan. Selanjutnya ada layout peternakan unggas. Untuk memperlancar sistem biosecurity, peternakan dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona merah atau zona kotor, zona kuning atau zona transisi, dan zona hijau atau zona bersih. Nah, pada layout ini, yang termasuk ke dalam zona merah yaitu nomor 4 yang merupakan tempat parkir dan nomor 5 yang merupakan kantor. Pada zona ini juga terdapat 1 gerbang dan 1 pintu masuk. Yang pertama itu ada nomor 1 yang merupakan gerbang masuk peternakan, di mana di sana terdapat pos jaga dan juga akan dilakukan kegiatan desinfeksi sebelum memasuki area peternakan. Kemudian yang nomor 2 itu ada pintu masuk yang menghubungkan zona merah dan zona kuning. Di situ juga terjadi kegiatan desinfeksi. Kemudian, yang termasuk dalam zona kuning yaitu nomor 6 yang merupakan mes pegawai, nomor 7 yang merupakan gudang peralatan, dan nomor 8 yang merupakan gudang ransum. Pada zona kuning ini juga terdapat pintu yang menghubungkan zona kuning dan zona hijau, yaitu pintu 3, di mana di sana juga terdapat kegiatan desinfeksi sebelum memasuki zona hijau. Kemudian, yang termasuk ke dalam zona hijau ada nomor 9 yang merupakan gudang sekam, nomor 10 yang merupakan kandang karantina, nomor 11 dan sampai nomor 16
yang merupakan kandang pemeliharaan, dan yang terakhir nomor 17 yang merupakan lubang pembuangan bangkai. Lubang pembuangan bangkai ini disesuaikan dekat dengan kandang terinfeksi. Nah, selain itu terdapat juga sumur dan toren air yang terdapat di masing-masing ketiga zona tersebut. Simpulan dari presentasi kali ini ialah biosecurity diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melindungi makhluk hidup dari bibit penyakit. Oleh karena itu, dalam upaya usaha budidaya ayam, biosecurity berperan untuk mencegah masuk dan menyebar penyakit menular ke dalam maupun keluar lingkungan peternakan. Salah satu faktor pendukung biosecurity adalah adanya isolasi yang dibentuk menjadi 3 zona wilayah kandang, yaitu ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.